Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita iman dan Islam, nikmat terbesar bagi kita semuanya. Karena tanpa nikmat iman, nikmat Islam, maka nikmat kita yang lain tidak akan membawa manfaat bagi kita kelak di kemudian hari. Kita juga bersyukur bahwa sampai pada hari ini kita masih dipertemukan bulan Ramadan dan bahkan diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan selama 10 hari. Kita sudah menjalankan tarawih selama 11 kali. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang menetapi sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Salah satu hal yang patut kita syukuri dipertemukan dengan bulan Ramadan adalah bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Doa-doa pada bulan Ramadan adalah doa-doa yang terkabul, insyaallah. Maka sudah selayaknya, karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana pada bulan itu adalah bulan yang mustajabah untuk berdoa. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak waktu yang mustajabah untuk berdoa, banyak tempat yang mustajabah untuk berdoa. Apabila waktu-waktu yang lain kita harus berusaha untuk mendapatkan waktu itu. Misalnya pada waktu sholat, di mana sujud adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Untuk mendapatkan waktu itu kita harus sholat dulu. Demikian pula ketika menjelang atau sebelum salam pada waktu sholat, kita juga harus sholat dulu untuk mendapatkan waktu yang mustajabah, yaitu sebelum salam untuk berdoa. Jadi waktu sebelum salam itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jangan dilewatkan Bapak Ibu rahimakumullah. Sesingkat apapun usahakan kita berdoa. Ketika selesai tasahud akhir, kita berdoa, kemudian salam. Tetapi Ramadan itu istimewa.
kita tidak berbuat apa-apa, dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, di mana seluruh waktu bulan Ramadan itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika menjalankan puasa Ramadan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, seperti yang difirmankan oleh Allah mulai dari surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, di mana dalam ayat-ayat itu disebutkan atau diwajibkan bagi manusia untuk menjalankan puasa, kecuali mereka-mereka yang uzur. Dalam 3 ayat itu Allah mewajibkan manusia untuk berpuasa, kecuali mereka-mereka yang uzur. Ayat-ayat tentang puasa itu diakhiri dengan ayat yang ke-186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ayat yang ke-186 itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila para hamba bertanya kepadamu Muhammad, anni fa inni qarib, tentang aku Allah, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad ujibu da'watad da'i idza da'an. Kebaikan aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku Allah. Falyastajibu li, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allakum yarsudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam atau Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa di antara faedah ayat ini adalah bahwa puasa merupakan kemungkinan besar sebab terkabulnya doa. Karena Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini di dalam serangkaian ayat-ayat tentang puasa. Apalagi ayat ini disebutkan di akhir ayat-ayat tentang puasa. Sedangkan ulama mengambil faedah bahwa hendaknya memperbanyak berdoa di akhir hari ketika berpuasa, yaitu ketika berdoa. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara sebab terkabulnya doa adalah saat kita berpuasa. Maka usahakanlah selama berpuasa sebanyak mungkin kita berdoa. Doa tentang apa saja yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala minta maaf, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya 3 golongan yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad.
Di dalam hadis yang lain redaksinya terbalik, bukan terbalik, redaksinya sedikit berbeda. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan baru yang ketiga orang-orang yang terzalimi. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang sedang berpuasa itu tidak tertolak doanya. Oleh karena itu tidak selayaknya kita meninggalkan doa di hari-hari selama kita sedang berpuasa, lebih-lebih menjelang waktu berbuka puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa idza wadzalika kulla lailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Yang dimaksud adalah pada bulan Ramadan. Ini adalah informasi yang luar biasa Bapak Ibu rahimahullah, bahwa pada bulan Ramadan Allah memilih orang-orang untuk dibebaskan dari api neraka setiap hari, dan itu terjadi pada setiap malam. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan kebebasan dari siksa api neraka tiap malam, yakni di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya tiap muslim pada saat siang dan malam memiliki doa yang mustajabah. Jadi doa pada bulan puasa itu baik siang maupun malam itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dikaitkan dengan hadis-hadis di atasnya, yang mana pada bulan Ramadan itu kita sudah selayaknya untuk berdoa. Dan pada bulan Ramadan Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Bukan di akhir bulan Ramadan, tetapi setiap hari di bulan Ramadan. Maka para ulama memberikan tuntunan doa yang bisa dilafalkan pada hari-hari di bulan Ramadan. Doa yang diajarkan adalah Allahumma a'tiq riqabana. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, hapuskanlah nama kami dari api neraka. Wa riqaba aba'ana, dan nama bapak kami, wa ummahatina, dan ibu kami, wa azwajina, dan suami atau istri kami, pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami, anak keturunan kami, minan nar, dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana wa abaina wa riqaba abaina wa ummahatina wa riqaba azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Doa ini indah sekali Bapak Ibu rahimahullah. Doa yang kita minta kepada Allah untuk dibebaskan dari api neraka, nama kita dihapus dari api neraka. Ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah menghapus doa orang-orang setiap hari dari api neraka pada bulan Ramadan. Maka apabila kita berdoa dengan penuh keyakinan, dan mudah-mudahan doa kita terkabul, doa ini adalah doa yang sangat baik, yang sangat indah untuk kita lafalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang dibebaskan oleh Allah
dari api neraka adalah orang-orang yang meminta untuk dibebaskan. Yang dijanjikan oleh Allah adalah kebebasan. Maka orang-orang itu siapa yang tidak disebutkan, maka sudah selayaknya kita meminta, kita memohon. Kita mohonkan orang-orang dekat kita, bapak kita, ibu kita, suami atau istri kita, dan anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan doa-doa itu terijabah, karena waktunya yang mustajabah. Kita lafalkan pada saat kita melakukan aktivitas yang oleh Allah dikatakan bahwa aktivitas puasa itu adalah doa yang tidak tertolak melalui Rasulullah SAW. Kemudian pada malam hari hendaknya kita banyak memanfaatkan waktu, terutama pada waktu mendekati sahur atau waktu sahur, untuk beristighfar. Waktu sahur adalah waktu sepertiga malam, di mana waktu itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Nabi SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan penuhi. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara sifat ahli surga adalah orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur, seperti yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sabirina was-shadiqin wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirin bil ashar. Mereka lah orang-orang yang penyabar, jujur, tunduk, rajin berinfak dan rajin beristighfar di waktu sahur. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat yang ke-17 surat Ali Imran ini sudah dilambari atau diawali mulai dari ayat yang ke-17, yang ke-14. Yang mana di dalam ayat yang ke-14 ini menyampaikan atau memberitahukan kesenangan-kesenangan hidup manusia selama di dunia. Kemudian ayat yang ke-15 memberikan kabar tentang hal yang lebih baik dari ayat yang ke-14 tadi, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Sedang ayat yang ke-16 yaitu orang-orang yang berdoa. Surat Ali Imran ayat yang ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, artinya kendaraan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
Kemudian di ayat yang ke-15 Allah sebutkan, katakanlah Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yang lebih baik dari yang disebutkan pada ayat yang ke-14. Bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Allah kepada mereka surga-surga yang mengalir air di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kemudian baru masuk ayat yang ke-16, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, benar-benar kami beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga kepada orang-orang yang sabar, di ayat yang ke-17, orang-orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Bapak Ibu rahimakumullah, Anas bin Malik mengisahkan kepada kita, Rasulullah bersabda, barang siapa memohon surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa memohon kepada Allah perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah informasi Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan hal ini, Rasulullah juga memberikan arahan atau tuntunan. Tadi disampaikan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang memohon surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan merespon permohonan itu dan meminta Allah untuk memasukkan orang itu ke dalam surga. Allah memberikan tuntunan doa yang sangat bagus. Allahumma inna nas'aluka jannah. Dan barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan merespon doa orang itu dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah si fulan dari api neraka. Tuntunan Rasulullah SAW kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Disebutkan pada sebuah riwayat bahwa doa itu juga merupakan doa yang direkomendasikan untuk dibaca ketika sesaat menjelang salam. Pada waktu kita sholat sudah masuk tasahud akhir, innaka hamidum majid, sebelum salam doa itu dibaca, Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar, dibaca 3 kali. Maka surga akan merespon, neraka juga akan merespon. Respon yang baik untuk orang yang berdoa. Doa-doa itu adalah selaras dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah
atau kabar yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan merespon. Dan barang siapa yang meminta dihindarkan dari api neraka 3 kali, maka neraka akan merespon. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Bapak Ibu rahimakumullah, di atas tadi saya sampaikan bahwa Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada setiap hari, dan itu dilakukan pada malam hari. Di hadis yang lain disebutkan pada siang dan malam manusia memiliki waktu yang mustajabah untuk berdoa, yaitu pada bulan Ramadan. Maka serangkaian doa-doa yang disebutkan di depan adalah doa-doa yang baik ketika dibaca ketika kita sedang berpuasa. Ada lagi doa pendek Bapak Ibu rahimakumullah yang sering dibaca pada waktu setelah sholat. Di dalam sebuah riwayat bahwa doa ini sebaiknya dibaca diulang 7 kali setelah salat maghrib dan salat isya dan salat subuh. Doa itu adalah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali setelah salat maghrib dan salat isya. Doanya pendek sekali, jadi kalau kita lewatkan tidak membaca adalah sayang. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika berdoa seringkali atau kadang-kadang kita melupakan doa-doa yang terhubung dengan akhirat, kecuali penutup doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Banyak doa-doa yang kita lafalkan atau kita minta kepada Allah itu doa tentang kelancaran rizki. Ya Allah, lancarkanlah rizki, mudahkanlah urusanku. Ketika berdoa, jangan sampai dilupakan permintaan kita untuk kebaikan di akhirat. Jadi jangan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tetapi perlu disebutkan doa-doa yang berhubungan dengan kenikmatan akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Ustadz Parlan yang terjadwal hari ini mendadak tadi malam memberikan kabar tidak bisa hadir, maka saya sekedar mengisi kekosongan ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya, memberikan tambahan ilmu walaupun tidak banyak, tapi saya yakin bahwa apabila kita mengamalkan doa-doa yang tadi saya sebutkan, insya Allah akan mendapat respon yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.